Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa markas ngaji yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu di kajian live ya di akun fanpage Markas Ngaji, dan insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas salah satu sifat atau akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kita untuk sesi kali ini itu berkaitan dengan akhlak, dan insyaallah pada sesi-sesi berikutnya tentang adab, dan kita akan gilir secara berkala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu sifat al-ihsan. Al-ihsan merupakan salah satu sifat yang mulia yang memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat mulia di dalam syariat kita ini. Apa al-ihsan itu? Al-ihsan secara bahasa lawan daripada al-isaah. Ya, lawan daripada al-isaah yaitu kejahatan ataupun keburukan. Adapun secara istilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diartikan oleh ulama kita bahwa al-ihsan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ihsanu fi ibadatil khaliq, dan yang kedua adalah al-ihsan fi hukukil khaliq. Adapun yang pertama, al-ihsan fi ibadati al-khaliq, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dijelaskan oleh Jibril ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang al-ihsan yang disebutkan di dalam hadis Jibril yang mulia. Maka kata beliau, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Al-ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jibril ini, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya melihatmu. Maka inilah maratibul ihsan atau derajat ihsan, inilah yang paling tinggi kedudukannya di dalam keimanan. Ini ihsan yang pertama. Kemudian ihsan yang kedua adalah al-ihsanu fi hukukil khaliq, yaitu berbuat baik kepada manusia dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Bahjatul Qulubil Abrar. Beliau mengatakan bahwasanya al-ihsan badlu jami'il manafi', ya, bahwasanya al-ihsan itu mengeluarkan atau mengerahkan seluruh jenis manfaat, ya, apapun itu bentuknya, kepada seluruh makhluk. Ya. Maka dipahami dari sini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya al-ihsan ilal hayawan, ya. Berbuat baik kepada hewan, dan begitupun berbuat baik ya kepada tumbuh-tumbuhan. Ini al-ihsan fi hukukil khaliq. Ya. Sebagaimana yang disebutkan pengertiannya oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala.
Lalu kemudian yang kedua, ya, atau poin berikutnya, motivasi-motivasi untuk berbuat ihsan atau berbuat kebaikan. Yang pertama di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu wahai Muhammad untuk berlaku adil, ya, dan berbuat kebaikan atau berbuat kebajikan, ya, memberi kepada kaum kerabat, ya, dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, ya, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, dan Allah memberi peringatan atau pelajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, di dalam mengomentari atau menafsirkan ayat yang mulia ini, bahwasanya al-ihsan atau berbuat baik merupakan keutamaan atau kemuliaan yang dianjurkan di dalam syariat ini, seperti memberi manfaat kepada orang lain, baik itu berupa harta, ya, jiwa, ilmu, ya, dan jenis manfaat yang lainnya. Bahkan kata beliau, termasuk dari ihsan, ya, ketika seseorang berbuat baik kepada hewan. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Ya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Imam Asy-Syaukani, ya, di dalam tafsir beliau mengatakan, ya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bagaimana bentuk ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu dengan mengaruniakan kepada mereka nikmat. Ya. Maka kata Imam Asy-Syaukani, dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kita menjadikan nikmat tersebut wasilah untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nikmat inilah kita jadikan wasilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan karuniakan kepada kita untuk kemudian kita, ya, sebarkan atau berikan manfaat kepada orang yang lain. Tentu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan al-ihsan di dalam Al-Quran. Namun kita cukupkan dengan dua ayat yang kita telah sebutkan tadi. Adapun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu banyak, ya, disebutkan motivasi untuk berbuat ihsan atau untuk berbuat kebajikan. Di antara hadis tersebut, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qatlah, wa idza dhabhtum fa ahsinudz dhabha, wal yuhidda ahadukum syafratahu, wal yurih dhabihatahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya. Maka jika kalian ingin membunuh, maka bunuhlah secara baik. Jika kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan baik, ya. Dan hendaklah salah seorang dari kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menajamkan pisaunya serta memberikan kenyamanan kepada hewan sembelihan. Ini hadis yang mulia. Maka berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya hadzal haditsu min ahaditsil jami'ah liqawaidil Islam. Ya. Bahwasanya hadis ini merupakan hadis-hadis yang global yang dimana di dalamnya mencakup qawaid al-Islam atau kaidah-kaidah di dalam Islam.
Kemudian di hadis yang lain, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsana fil islami lam yu'akhadh bima 'amila fil jahiliyah. Wa man asa'a fil islami ukhidha bil awwal wal akhir." Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Bahwasanya barang siapa yang berbuat baik dalam Islam, maka tidak akan dihukum atas kelakuan atau perbuatannya semasa jahiliyah. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk di dalam Islam, ya, maka ia akan dihukum semenjak kelakuan awalnya dan akhirnya. Tentu yang dimaksudkan ihsan di sini kata Imam An-Nawawi, ya, yaitu masuknya seseorang ke dalam Islam. Karena di dalam riwayat yang lain disebutkan ukhidha bi'amalihi fil jahiliyah wal Islam. Maka dia akan dihukum karena perbuatannya pada zaman jahiliyah dan ketika dia memeluk Islam, ketika dia masuk Islam. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan al-ihsan ini, ya, sungguh sangat banyak. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah beberapa perkataan ulama, ya. Beberapa perkataan ulama berkaitan dengan al-ihsan. Di sini kita menyebutkan beberapa perkataan ulama kita berkaitan dengan al-ihsan. Pertama, perkataan Hasan Al-Basri, ya, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Maka beliau, ya, mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengumpulkan kepada kalian seluruh jenis kebaikan dan seluruh jenis keburukan pada satu ayat. Yang beliau maksudkan adalah ayat yang mulia ini. Lalu beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah sebuah keadilan dan kebajikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan mengumpulkan di dalam seseorang, dan sebaliknya. Tidaklah sebuah kemungkaran, kekejian dan permusuhan yang merupakan bagian daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengumpulkan juga pada diri seseorang ketika dia senantiasa terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Kemudian di antara perkataan yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan kunci untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ada dua. Kata beliau, yaitu al-ihsan, ya, dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Ihsan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kata beliau adalah as-sa'yu fi badli an-naf' ila al-ghair, yaitu bagaimana kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Begitu mulianya, begitu pentingnya, ya, seseorang memiliki sifat yang mulia ini, sifat yang menjadikan seseorang, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang dengannya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa diraih. Maka di akhir daripada pertemuan kita ini, kita akan menyebutkan, ya, beberapa faidah atau manfaat yang kemudian akan diraih oleh seseorang ketika dia senantiasa berbuat kebajikan kepada selainnya. Ulama kita mengatakan bahwa di antara manfaat atau faidah dari berbuat ihsan ini, mereka mengatakan bahwa ihsan memiliki buah yang luar biasa, yang sangat agung, terlebih khusus di dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa demikian? Ya, karena dengan seseorang memberikan manfaat kepada saudaranya dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum, ini menjadi sebab sebuah masyarakat, ya, sebuah komunitas, ya, itu utuh,
dan menjaga keutuhan atau persatuan masyarakat. Bukankah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa antara muslim dengan muslim yang lainnya itu kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seperti sebuah bangunan yang mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara faidah yang lain yang disebutkan oleh ulama kita, bahwasanya dengan seseorang melakukan kebajikan dan memberikan manfaat kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membersamainya. Ya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Ya. Maka ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan kepada seorang hamba, ya, maka ini menandakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, dekat orang-orang yang muhsinin, sehingga dengannya, ya, dia tidak perlu takut lagi, ya, dengan apa yang dia berikan, ya, atau apa yang dia tinggalkan ketika dia memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya. Kemudian di antara faidah yang disebutkan oleh ulama kita, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berbuat ihsan, ya, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dan ini jelas, ya, karena di dalam ayat yang kita sebutkan juga tadi, ketika kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya, maka secara otomatis, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa membersamai, ya, orang-orang al-muhsinun. Kemudian di antara fawaid yang disebutkan oleh ulama kita dari berbuat ihsan adalah ihsan menjadi wasilah untuk menghilangkan serta menjauhkan seseorang dari buruk sangka serta kesalahpahaman. Ya. Kita sadari di dalam kehidupan, ya, bermasyarakat pasti akan ada saja kesalahpahaman yang terjadi antara yang satu dengan yang lainnya. Akan ada saja hal-hal yang mengundang seseorang untuk berburuk sangka kepada saudara-saudaranya. Ya. Maka dengan sifat ihsan atau berbuat kebaikan, berbuat kebajikan kepada mereka, insyaallah, ya, buruk sangka, kesalahpahaman itu bisa kita hindari dengan senantiasa memperbanyak berbuat ihsan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian di antara, ya, faidah, ya, yang disebutkan oleh ulama kita, ya, dari berbuat ihsan, ya, adalah al-ihsan, ya, orang yang senantiasa berbuat ihsan, ya, merupakan sebab seseorang atau merupakan salah satu sebab untuk melapangkan dada. Banyak, ya, faidah-faidah, ya, yang disebutkan oleh ulama kita berkaitan dengan sifat ihsan ini. Para pemirsa markas ngaji yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan singkat kita, ya, berkaitan dengan sifat ihsan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi diri pribadi kami dan juga pada pemirsa sekalian, dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada kajian tazkiyah akhlak dan adab berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.